Baik, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel saya, yaitu Vino dan Pratama. Kali ini saya mengajak teman-teman untuk membaca salah satu tokoh dari guru besar di UGM itu, yaitu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, yaitu Profesor Dr. Mokhtar Masel. Nah, beliau adalah seorang profesor bidang politik, khususnya di Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM. Beliau mencetuskan beberapa pemikiran yang menjadi mungkin bisa dikatakan salah satu fondasi dari pemikiran mazhab Sumber sendiri ya, dan menjadi rujukan dalam ilmu politik di Indonesia sendiri ya. Saya akan membedahnya menjadi beberapa poin yang saya sudah rangkum, teman-teman. Yang pertama itu beberapa gagasan utama beliau itu meliputi ekonomi dan politik tidak bisa dipisahkan. Apa itu maksudnya? Nah, artinya adalah kebijakan ekonomi itu selalu merupakan hasil dari proses politik. Jadi ada campur tangan politik dan kong kali kong intinya ya, teman-teman. Nah, lalu siapa yang memiliki kekuasaan akan sangat menentukan arah pembangunan dan distribusi sumber daya di suatu negara. Contohnya di Indonesia sendiri ya teman-teman. Lalu yang kita berlanjut ke poin kedua yaitu negara tetap memiliki peran strategis. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya adalah meskipun dalam globalisasi memperkuat pasar, ah, negara tidak boleh kehilangan kapasitas mengatur ekonomi. Itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya, negara harus mampu melindungi kepentingan nasional sekaligus beradaptasi dengan perubahan global. Lalu selanjutnya adalah ekonomi politik internasional atau EPI atau EPI. Nah, apa itu teman-teman? Nah, dalam poin ini itu dijelaskan Indonesia harus memahami hubungan antara kekuatan ekonomi dunia, perusahaan multinasional, lalu organisasi internasional dan kepentingan nasional negara Indonesia sendiri maupun negara luar negeri, tujuan dari hubungan dari Indonesia dan negara tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya negara berkembang perlu cermat agar apa? Agar tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing sehingga bisa bersaing secara kompetitif dan sehat. Lalu yang selanjutnya, poin selanjutnya adalah politik luar negeri yang realistis. Artinya apa, teman-teman? Nah, politik yang luar negeri yang sebaiknya didasarkan pada kepentingan nasional, bukan hanya idealisme seseorang saja. Jadi untuk kepentingan bangsa begitu. Lalu, selanjutnya diplomasi ekonomi menjadi semakin penting dalam era globalisasi. Lalu selanjutnya poin selanjutnya adalah pembangunan demokrasi. Apa itu artinya? Nah, poinnya adalah demokrasi itu tidak cukup hanya diukur dari pemilu yang bebas dan sering dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Itu tidak bisa menjadi tolak ukur. Lalu selanjutnya itu dibutuhkan institusi yang kuat, tata kelola yang baik, dan kebijakan publik yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Ya, ya ini sangat ya bisa dikatakan sangat fundamental sekali ya bagi kondisi di Indonesia saat ini yang mohon maaf tidak bisa dikatakan baik di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Semoga ke depannya bisa menjadi refleksi bagi kita bahwa sebenarnya kalau misalkan kita bisa menjalankan pemerintah yang berbasis good governance, itu juga bisa memberikan dampak yang positif dan bermanfaat bagi sesama kita. Ya meskipun ini agak mustahil, tapi ya kita berusaha dan tetap ya berdoa kepada Tuhan agar ya apapun bisa terjadi di masa depan. Kita tidak tahu, sehingga kita hanya bisa
ya berusaha semampu kita untuk menciptakan itu. Meskipun itu ya terasa berat sekali. Mungkin dari saya sekian dulu teman-teman. Nantikan episode-episode selanjutnya dalam seri ini. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati.